Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok daripada mata kuliah Fenomenologi Agama yang mana diampu oleh dosen Dr. Fisman Bedi, SAG, MM, MSI. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota, yang mana di sini kami akan membahas tema tentang pluralisme agama dan tantangannya sebagai realitas. Saya Dimas Reza Pratama sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Selanjutnya ada Kartika Kamelia sebagai pemateri 1 dan juga ada Risa Fauli sebagai pemateri 3 atau yang terakhir. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen kami, yaitu Dr. Fisman Bedi, SAG, MM, MSI, yang mana telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas makalah ini, dan juga kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Baiklah, berikut merupakan paparan hasil dari kelompok kami. A. Pengertian pluralisme. Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata plural yang berarti banyak atau majemuk. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, pluralisme berarti teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyaknya substansi. Menurut Abi Shihab, pengertian pluralisme dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Keempat, pluralisme agama bukanlah sinkretisme. Menurut Muhammad Sofyan, pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif biologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karenanya, pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis. Syamsul Ma'arif mendefinisikan pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antara umat beragama. Dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agamanya masing-masing. Dapat kita simpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa pluralisme adalah suatu pemahaman tentang kemajemukan, yang berarti keragaman ras, budaya, etnik, dan agama yang hidup saling berdampingan di dalam suatu tempat. Pluralisme juga memiliki hubungan saling peduli sesama makhluk sosial yang memiliki ikatan kerjasama, dan yang paling terpenting ialah ikatan komitmen yang mendalam. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Berikutnya akan saya lanjutkan ke materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme agama. Nah, setelah kita mengetahui berbagai definisi pluralisme yang mana telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, maka kita akan mendapatkan kisi-kisi sedikit dari pengertian pluralisme agama. Pluralisme agama itu sendiri merupakan suatu sikap yang mana untuk membangun kesadaran normatif, teologis, tetapi juga kesadaran sosial. Mengingat kita ini hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan juga berbagai keragaman sosial lainnya. Menurut Nurkolis Majid, pluralisme agama itu dapat diambil melalui 3 sikap agama. Yang pertama itu ada sikap eksklusif dalam melihat agama lain. Nah, sikap ini memandang agama-agama lainnya itu merupakan jalan yang salah atau sesat, yang mengakibatkan pengikut-pengikutnya atau umat-umatnya menjadi sesat akibat mengikuti jalan yang salah.
Yang kedua itu ada sikap inklusif dalam memandang agama lain. Nah, sikap ini memandang agama-agama lain itu merupakan bentuk implisit dari agama kita. Maksud dari implisit ini kemungkinan ada ayat dari suatu agama yang memiliki arti atau makna yang hampir sama dengan isi yang ada di dalam kitab kita, seperti dilarangnya memakan babi atau meminum alkohol, walaupun dalam penjelasannya tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Nah, yang ketiga itu ada sikap pluralis. Sikap ini bisa terekspresikan dalam macam-macam rumusan. Misalnya, agama-agama lainnya itu merupakan jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sama sah, atau setiap agama mengekspresikan bagian penting bagi sebuah kebenaran. Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam itu bersifat inklusif. Dapat kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa ayat tersebut jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam yang mana berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak kerjasama antara Islam dengan berbagai agama lainnya. Jadi, pluralisme agama itu sesungguhnya merupakan sebuah aturan Tuhan, sunatullah, yang mana tidak akan berubah atau sama sekali tidak bisa dirubah, sehingga tidak mungkin untuk diingkari. Nah, selanjutnya itu ada menurut Nurkolis Majid yang dikutip Rahman. Ia mengatakan bahwa pluralisme agama tidak dapat dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, berdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Sementara itu, Alwi Shihab ia berpendapat bahwa pluralisme agama yaitu setiap pemeluk agama itu dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lainnya, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Nah, dalam konteks agama-agama, pluralisme agama ini mengacu kepada teori atau sikap bahwa semua agama, meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, tetapi menuju kepada satu tujuan yang sama, yang absolut, yaitu Tuhan. Nah, dari beberapa definisi menurut para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa pluralisme agama itu merupakan sunatullah yang tidak akan bisa dirubah atau diingkari. Karenanya, pluralisme agama harus diamalkan berupa sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati antar umat beragama, guna tercapainya kerukunan umat beragama dan terjalin pertalian sejati kebinekaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga atau terakhir, yaitu Risa Fauli. Materi selanjutnya yaitu tantangan pluralisme agama. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan ras, suku, bahasa, dan tidak terkecuali agama. Maka dari itulah perlunya pemahaman tentang pluralisme agama. Dalam buku Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, menurut Haidar Nasir, dijelaskan secara garis besar ada 5 faktor yang dapat menyebabkan konflik antar umat beragama dalam masyarakat. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial atau lapisan sosial, di mana perbedaan tingkat status sosial dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi para pemimpin maupun antar pemeluk agama yang dapat memunculkan kecemburuan sosial. Stratifikasi ini merupakan faktor yang bersikap kompleks dan struktural dan cukup kuat untuk mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Faktor yang kedua yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Tidak hanya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan nyata, tetapi termasuk para pemimpin dan para pemeluk agama.
ekonomi sebagai suatu sumber kehidupan yang diperebutkan setiap agama. Dan yang ketiga, penafsiran agama. Pemahaman agama berbeda penafsirannya. Yang antara lain terhadap mazhab melahirkan sikap fanatisme yang berlebihan. Dan dalam paham agama secara berlebihan, baik intern maupun antar pemeluk agama yang berbeda, baik para pemimpinnya maupun kepada level umat yang awam. Yang keempat, mobilitas kegiatan dakwah sebagai usaha untuk memperbanyak jumlah jamaah yang ikut serta dalam kegiatan dakwah, dilakukan di lingkungan agama yang sama maupun terhadap orang yang berbeda agama, dan juga bergerak dalam mobilitas sosial kelompok para elit pemimpin. Yang terakhir, agama berkeyakinan terhadap suatu yang dianggap mutlak dan mendasar, menyangkut kepastian utama keberagamaan bagi setiap pemeluk agama. Keberagamaannya bersifat fundamental dan sakral. Suka tidak suka, siapapun tidak dapat membantah fakta tentang pluralitas agama. Tidak masuk akal hanya agamanya saja yang dapat hidup dan berkembang di dunia ini, di mana semua manusia juga berhak hidup. Mereka merasa tidak senang dan anti kehadiran kepercayaan atau agama lain, salah satu sikap yang melanggar sunatullah. Keberagaman agama dan kepercayaan merupakan ketaatan atas Tuhan. Selanjutnya, tantangan pluralisme agama di dalam negara Indonesia itu sendiri, di mana Indonesia merupakan negara yang kaya akan etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dalam kondisi masyarakat majemuk ini, tentu sangat rentan terjadinya perpecahan bangsa. Guna menjaga persatuan dan kesatuan, diperlukan perekat yang kuat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Indonesia memiliki Pancasila yang disepakati untuk mewadahi dan melindungi kelestarian kemajemukan ini, sehingga diharapkan ia dapat menjadi perekat yang kuat bagi keutuhan bangsa. Namun dalam kenyataannya, Pancasila belumlah sepenuhnya dijadikan sebagai perekat bangsa. Terbukti, masih ada konflik, bahkan kerusuhan yang berlatar belakang kekuasaan, pertikaian antar golongan atau partai politik, dan konflik yang melatar belakangi perbedaan agama yang masih terjadi di mana-mana. Selain itu, sering pula terjadi perlakuan diskriminatif dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, atau penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Apapun alasannya, jika hal itu terjadi, persatuan bangsa akan sulit untuk dipersatukan atau untuk dipertahankan. Itulah sebabnya di sini diperlukan kearifan dan kesadaran dari berbagai pihak demi keutuhan dan persatuan bangsa yang majemuk seperti di Indonesia ini. Selanjutnya, tantangan di dalam politik. Jadi di Indonesia, elit politik secara manis dapat bermain di sela-sela sentimen keagamaan dengan memanfaatkan para pemuka agama untuk dapat mengajak umatnya mendukung partai tertentu. Dan ternyata memang cukup manjur. Namun, yang terjadi akhirnya adalah terjadinya benturan antara dua kubu berbeda untuk membela salah satu dari partai politik tersebut. Tantangan pluralisme pada partai politik ialah dijadikannya agama sebagai alat oleh para praktisi suatu partai politik untuk kepentingan partainya, yaitu dengan mengajak para pemuka agama untuk dapat mengajak umatnya mendukung partai tertentu. Hal ini justru akan menimbulkan perpecahan agama karena perbedaan kubu dalam membela suatu partai.
Selanjutnya ada pula tantangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan agama yang seharusnya diarahkan menjadi media penyadaran umat, pada kenyataannya sampai saat ini masih memelihara kesan eksklusivisme. Sehingga dengan begitu, masyarakat akan tumbuh pemahaman yang tidak inklusif. Harmonisasi agama-agama di tengah kehidupan bermasyarakat tidak dapat terwujud dan tertanam. Kesadaran seperti ini niscaya akan menghasilkan corak paradigma beragama yang rigid dan tidak toleran, di mana di sini seharusnya guru yang bertindak sebagai pengarah ataupun memberikan pemahaman terhadap suatu agama tentang pentingnya sikap toleransi dalam beragama agar terwujudnya sikap harmonisasi antar umat beragama dan masyarakat dalam bersosial. Jadi tantangan pluralisme agama yaitu banyaknya keyakinan dan agama di Indonesia yang dianut oleh masyarakat tentu akan melahirkan gesekan-gesekan kecil, bahkan sampai gesekan besar. Bila kondisi ini dibiarkan begitu saja, tentu akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Untuk itu, perlunya pemahaman pluralisme agama yang tanpa adanya konflik antar umat beragama. Walaupun beda agama, tidak lantas dibenci, tapi harus dicintai dan disayangi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.